Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Deni Kurniawan. NIM saya 2020 10 5088. Saya dari Prodi Pendidikan IPA STKIP PGRI Nganjuk. Di kesempatan hari ini saya akan bahas mengenai penerapan reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Teman tentunya udah tahu dong mengenai reaksi redoks itu seperti apa. Jadi saya akan mengulas atau membahas mengenai materi redoks beserta contoh, fungsinya itu seperti apa, terus ciri-cirinya itu apa dalam kehidupan sehari-hari. Dan jadi sebelum kita mempelajari penerapan reaksi redoks, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu redoks. Redoks adalah reaksi kimia yang terjadi dari gabungan reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi reduksi itu mencakup semua proses kimia di mana atom melibatkan perubahan keadaan bilangan oksidasi atau Bilog. Selanjutnya, redoks dalam tinjauan berdasarkan oksigen itu reduksi itu melepas oksigen, dan oksidasi itu menangkap oksigen. Nah, dimana ketika ada yang melepas maka ada juga yang menangkap. Yang kedua yaitu berdasarkan elektron. Jadi reduksi adalah kegiatan yang menangkap elektron, dan sedangkan yang oksidasi itu melepaskan elektron. Nah, bagaimana sih cara membedakannya? Jadi ada yang untuk elektron itu biasanya ditandai dengan huruf E. Dalam reaksi tersebut ada E-nya ya. Yang ketiga berdasarkan Bilog atau bilangan oksidasi. Jadi reduksinya adalah dalam Bilog itu turun yang reduksi, dan sedangkan yang oksidasi itu oksidasinya naik ya. Dan apa sih itu Bilog? Bilog itu adalah angka bilangan oksidasi ketika reduksi di sebelah kiri tanda panah harus lebih tinggi dari sebelah kanan tanda panah itu hasilnya. Begitu juga dengan oksidasi. Oksidasi di sebelah kiri tanda panah itu harus lebih kecil dari hasil unsurnya. Maka dikatakan reaksi itu reaksi naik atau oksidasi. Yang selanjutnya ciri-ciri reaksi redoks. Reaksi redoks itu terdapat unsur bebas seperti oksigen, klorin, atau cuprum dan lain-lainnya. Dan yang kedua itu terjadi perubahan Bilog atau bilangan oksidasi. Dan yang ketiga itu adanya reduktor atau oksidator. Itu ciri-cirinya dari reaksi redoks. Selanjutnya yaitu fungsinya dari redoks. Yang pertama itu untuk memahami fenomena korosi logam dan cara penjagaannya. Misal ya, seperti sebuah besi yang mengalami korosi. Jadi cari tahu kenapa besi dan sejenisnya itu
mengalami pengaratan atau korosi, dan cara mengatasinya itu bagaimana untuk tidak berkarat atau cara pencegahannya. Jadi kita bisa mempelajarinya nanti. Yang ketiga yaitu pembuatan alat-alat dapur dari stainless steel sehingga tidak berkarat karena permukaannya selalu dilapisi oksida akibat proses oksidasi yang berkelanjutan. Itu contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian semua sudah tahu dong, atau nggak asing lagi dengan namanya proses fotosintesis atau pengobatan, yaitu contoh-contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu korosi. Berarti yang belum tahu akan bertanya-tanya kan, apa sih itu korosi? Jadi yang belum tahu ya aku kasih tahu. Itu adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Secara umum korosi dibedakan menjadi dua, yaitu korosi basah dan korosi kering. Nah, dan korosi juga bisa digolongkan menjadi 8, yaitu korosi umum, korosi galvanik, korosi celah, korosi sumur, korosi batas atau batas butir, korosi selektif, terus korosi erosi, dan korosi tegangan. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut juga dengan perkaratan. Contohnya yaitu pada perkaratan besi, itu sering. Dan peristiwa korosi itu mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat umumnya adalah berupa oksida atau karbohidrat. Korosi juga merupakan proses dari elektrokimia. Nah, pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anoda, di mana besi mengalami oksidasi atau elektron yang dibebaskan di anoda akan mengalir ke bagian lain dari besi yang tidak bertindak sebagai katoda, di mana di oksigen tereduksi. Tadi kan saya juga membicarakan mengenai pencegahan korosi. Gimana sih cara mencegahnya itu gimana kan? Nah, yang pertama yaitu bisa kita mengecatnya, atau juga dibalut dengan plastik juga bisa, dan juga bisa dilapisi dengan krom. Nah, itu juga bisa, atau dengan pelapisan dengan timah, pelapisan dengan seng juga bisa. Itu banyak lagi lah, banyak. Karena pastinya ada yang bingung lah masalah mengenai korosi itu, kenapa kok termasuk reaksi redoks gitu ya kan. Ya karena korosi itu terjadi melalui reaksi redoks, di mana logam mengalami oksidasi dan sedangkan oksigen mengalami reduksi. Nah, karena karat logam itu umumnya berupa oksida atau karbonat. Yang kedua, pengobatan. Di pengobatan itu juga ada reaksi redoks, malah itu digunakan secara luas di bidang kedokteran. Nah, itu di kedokteran itu ada
hidrogen peroksida, antiseptik itu malah yang sering digunakan dalam pengobatan. Nah, apa sih itu gunaan dari hidrogen peroksida? Itu menghilangkan serta melonggarkan pengelupasan. Maksudnya itu pembersihan kotoran di dalam telinga itu seperti itu, bisa dibersihkan. Nah, dan juga sebagai penghilang jerawat, itu benzoil peroksida membunuh bakteri, terutama bakteri anaerob melalui pelepasan oksigen padanya air. Nah, yang ketiga, contoh dari reaksi redoks itu fotosintesis. Proses fotosintesis itu berlangsung di daun tanamannya, ya kan. Apa yang terjadi adalah karbon oksida dan air bergabung dengan adanya sinar matahari untuk melepaskan oksigen dan glukosa. Itu glukosa yang terbentuk dalam sebuah proses fotosintesis digunakan untuk bahan bakar reaksi metabolisme tanaman. Dalam fotosintesis, air dioksida dan karbon dioksida direduksi. Nah, terus yang melibatkan fotosintesis dalam reaksi redoks itu apa? Nah, jadi proses yang kompleks dan melibatkan tumbuhan hijau seperti alga hijau, terus atau bakteri tertentu. Nah, jadi organisme ini mampu menggunakan energi dalam cahaya matahari. Jadi, kenapa fotosintesis itu melibatkan reaksi redoks? Di pertanyaan itu kan saya kasih tahu. Nah, jadi itu fotosintesis merupakan proses yang melibatkan tumbuhan hijau, ya, seperti alga hijau atau bakteri tertentu. Karena organisme ini mampu menggunakan energi dalam cahaya matahari atau cahaya ultraviolet melalui reaksi redoks dan menghasilkan oksigen dan gula seperti itu. Ada juga mengapa proses fotosintesis sering juga disebut sebagai proses oksidasi reduksi. Nah, jangan bertanya-tanya seperti itu ya, karena proses fotosintesis merupakan proses pembentukan zat, yaitu dari senyawa sederhana ke senyawa lebih kompleks, seperti itu ya kan teman-teman. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.